Pernah kepikiran gak sih sebenarnya inti dari spiritualitas dalam Islam itu apa? Bukan cuma soal aturan dan ritual, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Nah, kali ini kita akan bedah soal akhlak tasawuf. Sebuah perjalanan buat ngebentuk karakter kita dari dalam. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh kita renungkan kutipan ini. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang agama kan? Ternyata misi utamanya bukan cuma menyampaikan hukum, tapi menyempurnakan karakter. Ini nih fondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Oke, kalau tujuannya adalah karakter, apa sih sebenarnya akhlak itu? Apa sekedar sopan santun atau perbuatan baik aja? Kayaknya lebih dalam dari itu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Menurut Imam Al-Ghazali, kata kuncinya adalah tertanam dalam jiwa. Artinya, akhlak itu bukan topeng yang kita pasang copot. Akhlak itu cerminan asli diri kita. Sesuatu yang keluar gitu aja, secara spontan, tanpa perlu mikir panjang, udah jadi refleks. Jadi bedanya apa sih antara ngasih sedekah karena nggak enakan sama ngasih karena emang itu udah jadi bagian dari diri kita? Nah, ini dia 5 cirinya. Akhlak yang asli itu pertama, tertanam kuat. Kedua, dilakuinnya tuh gampang banget, nggak pakai beban. Ketiga, muncul dari dalam diri, bukan karena dipaksa. Keempat, dilakuinnya tulus, bukan acting. Dan yang paling penting, niatnya murni karena Allah, bukan biar dibilang baik. Oke, kita udah tahu tujuannya adalah karakter mulia alias akhlak. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Jalannya itu yang disebut tasawuf. Anggap aja ini kayak GPS atau peta perjalanannya. Tasawuf itu bisa dibilang ilmunya jiwa. Coba deh bayangin jiwa kita ini kayak sebuah ruangan. Nah, tasawuf itu proses aktif buat bersih-bersih, ngeluarin semua debu sifat jelek, terus menghias ruangan itu dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi ini bukan sekedar teori, tapi benar-benar kerjaan buat diri kita sendiri. Kutipan dari Al-Katani ini ngejelasin semuanya dengan simple banget. Intinya, tasawuf itu ya budi pekerti. Jadi kalau seseorang karakternya makin baik, sebenarnya dia lagi menempuh jalan tasawuf. Sadar atau nggak sadar, keduanya ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Perjalanan spiritual ini biasanya punya 3 tahapan. Yang pertama, tahali. Ini tahap mengosongkan gelas dari air yang keruh. Buang dulu semua yang jelek-jelek. Kedua, tahali. Setelah kosong, baru kita mengisi gelas itu dengan air yang jernih dan bersih. Dan puncaknya, tajali. Saat gelas itu udah bersih dan terisi, kita bisa ngelihat pantulan cahaya ilahi di dalamnya dengan lebih jelas. Sekarang, ayo kita sambungin benang merahnya. Kenapa sih akhlak dan tasawuf ini nggak bisa dipisahin? Ya, karena pada dasarnya, yang satu adalah tujuan, dan yang satunya lagi adalah jalan untuk mencapainya. Coba lihat perbandingan ini deh. Orang yang sopan banget di luar, tapi hatinya penuh iri dengki, itu akhlak tanpa tasawuf, cuma casingnya aja. Sebaliknya, orang yang rajin zikir, tapi sama tetangga kasar banget, itu tasawuf tanpa akhlak, sama-sama nggak lengkap kan? Kita butuh keduanya biar jadi manusia yang utuh. Nah, ini dia intinya. Akhlak mulia itu fondasinya. Kita nggak mungkin bisa bangun gedung pencakar langit spiritual di atas fondasi yang rapuh. Jadi, benerin dulu hubungan kita sama sesama, benerin karakter kita, baru deh perjalanan menuju Tuhan bisa benar-benar dimulai. Oke, kita udah lihat detail-detailnya. Sekarang coba kita mundur sedikit, kita zoom out. Sebenarnya di mana sih posisi akhlak tasawuf ini dalam peta besar ajaran Islam? Gampangnya, Islam itu dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, akidah. Ini soal apa yang kita yakini di dalam hati. Kedua, syariah. Ini tentang apa yang kita lakukan secara fisik, kayak sholat, puasa. Nah, pilar ketiga yang sering banget kita lupain, namanya ihsan. Disinilah letak akhlak tasawuf. Dia adalah wujud praktek dari ihsan. Apa itu ihsan? Sederhananya, itu adalah kesadaran kalau kita beribadah seolah-olah kita melihat Tuhan. Jadi, akhlak tasawuf itu cara kita mempraktekkan kesadaran ini setiap saat, yang akhirnya ngasih nyawa ke semua keyakinan dan perbuatan kita. Kutipan ini dalam banget maknanya. Akhlak tasawuf itu bukan sekedar tambahan atau aksesori dalam beragama. Bukan. Dia adalah jantungnya. Tanpa jantung ini, seluruh tubuh keagamaan kita, semua ritual dan aturan, cuma bakal jadi raga yang nggak punya jiwa. Jadi buat ngerangkum pembahasan kita kali ini, akhlak itu karakter asli kita. Tasawuf itu adalah metode buat memurnikan karakter itu.
Keduanya nggak bisa dipisahkan kalau kita mau iman yang utuh. Dan bareng-bareng, mereka inilah yang membentuk ihsan, jantung spiritual dari ajaran Islam. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau akhlak sejati itu adalah apa yang kita lakuin secara otomatis, saat kita lagi nggak sadar, nggak mikir, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa yang diungkapkan oleh reaksi spontan saya, waktu lagi marah, lagi capek, atau waktu nggak ada yang lihat, tentang kondisi jiwa saya yang sebenarnya. Pertanyaan yang mungkin penting buat kita jawab jujur. Terima kasih sudah menyimak.